lu ke 100 harus ngapain? Cara lu nge-breakdown-nya gimana? 0 ke 100 lu harus kerja. 100 juta ya? Iya, kerja. Oke. Nah, 1 Ke lu 10. mulai harus invest. Jadi sebenarnya di bawah 1M lu nggak invest pun nggak masalah kan? Masalah. Iya. Ke bawah di bawah 1 lu nggak usah invest. Lu Fokus kerja ke bisnis, kerja earning sama power-nya. bisnis. Yes. 100 ke 1T sebenarnya ada yang lebih gampang daripada invest, bro. IPO. Yes. IPO. Tapi kalau lu belum ada kendaraan IPO, lu termasuk lu sekarang invest dulu. Jelas itu dari jawabannya kelihatan levelnya orangnya itu dari mana. Ini aku bukan maksud hating atau gimana ya. I don't really mind. Setiap orang kan ada tahapan evolusi masing-masing. My main comment itu di sini. Kenapa harus cuma coba 1? Kenapa kok gak waktu mesti cuma ada 10 juta di rekening, gak langsung investasiin? Coba lihat Bitcoin sebagai contoh. 10 juta dari harga 15.000 waktu kita suruh kalian beli semua. Udah naik ke 70.000. Udah kenaikan berapa itu? 5 kali lipat hampir, right? 10 udah jadi 50 juta. Kenapa harus nunggu saatnya punya 1M baru harus invest? Paham ya? Saat kamu hustling itu maksudnya itu kerja keras, selling, jualan, bikin bisnis apapun, kan duit yang dikantongin yang gak bisa digulung lagi ke bisnis untuk dapat kenaikan ROI yang tinggi, kan bisa aja diinvestasikan. Daripada taruh di rekening gak ngapa-ngapain, ya kan? So dari situ kelihatan antara dia kasih jawaban yang so simple supaya orang low IQ bisa paham, antara itu atau dianya sendiri gak di level itu. Paham ya? 1T ada cara yang lebih gampang, IPO. Sorry, kamu pikir orang yang udah IPO gak ada investasi sama sekali juga? Paham ya? Kan bikin IPO itu cuma berapa? 3M, 4M? Gak modal banyak, gak harus nunggu 1T. Paham ya? Dan berapa banyak itu perusahaan yang IPO keluar modal 3M, 4M gak nyampe 1T duitnya. Banyak banget. So you can see this guy is not a practitioner. Gitu loh. Ya, teori doang. Oke. The point is this. You mau jadi orang kaya, mulainya itu dari habit. Oke? Habit apa saja? Ya, very simple. Kamu itu seorang yang selalu kembangin diri untuk meningkatkan kemampuan kamu hasilkan duit lebih banyak. That's habit number 1. Kamu itu orang yang saat ini terima ngemis-ngemis gajian bulan depan, atau seorang yang up level diri sendiri. Rajin baca, rajin praktek, rajin cari advice dan entah itu mentor atau konsultan atau apa yang bisa kasih input yang bikin kamu level up supaya bisa hasilkan yang dulu cuma bisa 10 juta sebulan, tahu-tahu bisa 1M sebulan. You kayak gitu nggak? So itu habit 1. Habit kedua, sudah ada duit besar masuk, gak dikonsumsi habis. Ya of course, kamu itu sekarang ini pas-pasan irit cuma bisa tahu tempe 1 juta, 2 juta sebulan. Right? Ketika udah naik penghasilan 50 juta sebulan, oke lah, boleh makan beef sedikit lah. Paham ya? Tapi poinnya adalah, habit kedua yang harus dibentuk adalah habit atau kebiasaan, udah ada duit berapapun jumlahnya, yang dimakan cuma sekian persen, sisanya digulung lagi. Uang kamu dijadikan budak kamu yang hasilkan duit buat kamu apapun bentuknya. Ya saya pilihnya kripto karena itu cuan yang paling gede, paling gampang buat saya dan komunitas yang kita support. Tapi I don't care, kalian nggak mau kripto, that's fine. You mau beli sapi boleh, mau nabung emas boleh, mau beli properti boleh, terserah. Yang penting kebiasaan itu udah terbentuk dari awal. You kalau gak ada kebiasaan investasi di saatnya kamu cuma punya 10 juta, apalagi kalau udah punya 1M, betul nggak? Right? Nah, 1M ke 10M yang benar itu di sini. Memang setelah 1M berapa ya? 1M per bulan? 1M per tahun? But poinnya adalah ketika ada modal, ya life becomes lebih gampang gitu loh. Bisa nyuruh, bisa leverage manpower dan lain-lain. But the problem yang masuk makin besar juga. You kira pegang 10M itu santai-santai aja. Gak ada yang nikahin kamu terus cerain besok buat tarik harta separuh. Gak ada orang yang, mau jadi business partner kamu terus, cheating you atau sejenis itu. Gak ada drama yang muncul di kemudian hari. Problemnya masih ada. I feel, right? Di saat saya cuma punya 10 juta, sama di saat saya punya, you guess aja ada berapa lah. Right? Punya banyak, problemnya masih ada. Cuma yang beda apa? Tingkat problemnya lebih tinggi, tapi kemampuan aku untuk solving problemnya juga lebih besar, lebih jago, lebih dewasa, lebih mature, lebih canggih, lebih pintar, lebih berpengalaman. Itu doang. Dan kalau kita ngomong masalah IPO bla 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 bla, yeah, that guy doesn't know what he's talking about. When you move into a business, masuk ke bisnis, you want an exit plan. IPO itu salah satu bentuk. It could be an exit plan, bisa juga fundraising exercise you guys. Pokoknya untuk apa? Fungsinya buat apa? Gitu loh. Mari baru dari situ bentuk strategi IPO yang sesuai. It's a tool untuk mencapai either an exit atau growth. You know what I mean? Kalau you bisa grow sendiri tanpa IPO, ya jangan IPO. Rolex
biggest watch company in the world. Badan hukumnya apa? It's not an IPO, bukan TBK. It's a charity. Mereka gak butuh IPO. Paham ya? Nah, sekarang tanya, kenapa charity? Orang yang punya 1T, 10T, 100T, kok banyak yang buka charity? Nah, kok gak sebut itu? Nah, dari situ tahu orangnya levelnya di mana, gitu loh. Paham ya? Nah, ini aku bukan ngomong jelek-jelek. Everybody's at their own level of stage of growth. Tapi yang aku paling gak suka adalah orang yang sok tahu tapi sebenarnya gak di situ levelnya. Dan kasihan orang-orang yang lebih bawah lagi look up to fake influencer. Bukan fake dalam arti everything you say is fake. I'm just saying di topik ini jelas kamu gak tahu apa yang kamu ngomong, gitu loh. Kelihatan dari jawabannya. Nah, of course, I don't know who you are. I don't know the person. I don't know. Kita gak pernah ketemu. There's no hate. Cuma, gak ada butuhnya untuk faking it. Gak perlu palsuin. Just say apa adanya, gitu loh. Ngomong gitu, untuk kalian yang nonton ingin jadi sukses, ya seperti yang tadi itu, it's your habits, kebiasaan kamu. Dan kalau kebiasaan kamu belum sesuai dan belum pantas jadi orang kaya, kamu harus ubah kebiasaan itu. Dan cara paling gampang ubah kebiasaan gimana? Masuk lingkungan yang tepat. Kalau kamu belum ada kebiasaan olahraga tiap hari, masuk lingkungan orang-orang yang olahraga tiap hari. Otomatis kamu jadi orang yang bentuk kebiasaan itu, otomatis badannya jadi fit. You kalau belum kaya, belum ada duit 100 juta, 1M, 10M, 100M, 1T, habitnya belum terbentuk. Bentukinlah habitnya. Masuk lingkungan orang-orang yang sudah ada hasil yang Anda inginkan. Oke? Gak harus komunitas kita. I mean, I have a community, tapi gak harus di kita. Carilah di mana. Tapi setidaknya kamu tahu apa yang aku ngomong, apa adanya. I walk the talk. Oke? Bentar di situ dulu. See you guys. Bye. Sukses.